Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Kembali lagi belajar bersama Bu Desi dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Di video kali ini kita akan belajar materi tema 5 tentang cuaca. Nah, di materi ini adalah materi IPA atau sains di kelas 3. Adapun pembahasan materi pada hari ini adalah satu, pengertian cuaca, 2, simbol-simbol cuaca, 3, dampak perubahan cuaca. Sekarang Bu Guru mau tanya nih, apakah kalian pernah memperhatikan keadaan suatu tempat? Misalnya nih, di suatu tempat keadaan udaranya itu berawan atau turun hujan. Lalu di tempat lain kondisinya terang benderang, ada matahari yang cerah. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, anak-anak, peristiwa yang kalian perhatikan seperti yang Ibu katakan tadi merupakan kejadian cuaca atau keadaan cuaca. Jadi, cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat yang terjadi dalam waktu tertentu. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berlangsung secara singkat. Cuaca bisa berlangsung hanya beberapa jam atau dalam waktu sehari. Hal ini dapat kita lihat pada perbedaan cuaca pada pagi hari, siang hari, dan juga pada malam hari. Contoh perubahan cuaca sepanjang hari yang pernah kita alami yaitu, misal nih, pada siang hari cuaca cerah dan berawan. Lalu, pada sore hari, cuaca terasa begitu hangat dan angin kencang. Berbeda halnya dengan cuaca pada malam hari. Ketiga hal tersebut merupakan contoh dari perubahan cuaca sepanjang hari. Hal ini juga membuktikan bahwa cuaca berlangsung dalam waktu yang singkat dan cepat berubah. Ternyata cuaca ini dapat diperkirakan loh. Jadi, cuaca itu dapat diperkirakan dari hasil pengamatan cuaca yang dilakukan secara terus-menerus oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang berpusat di Jakarta. Nah, jadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini memiliki stasiun-stasiun pengamatan cuaca yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Anak-anak, ilmu yang mempelajari cuaca dinamakan meteorologi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bertugas menyelidiki dan mencatat keadaan udara seperti suhu udara, temperatur udara, tekanan udara, keadaan awan, dan juga curah hujan. Nah, selanjutnya kita akan mengenal simbol-simbol cuaca. Yang pertama, cerah. Yang kedua, terdapat simbol berawan. Ketiga, simbol cerah berawan. Keempat, simbol hujan. Kelima, simbol berangin. Dan yang keenam, simbol malam hari cerah. Oke, jadi berikut ini akan Ibu sampaikan bagaimana ciri-ciri cuaca cerah hingga malam hari cerah. Jadi, kalian perhatikan dengan baik ya. Cerah. Pada cuaca cerah, ciri-cirinya adalah satu, matahari bersinar cerah. 2, langit terang. Yang ketiga, udara terasa hangat. 4, langit berwarna biru. Lalu yang kelima, awan yang ada di langit jumlahnya sedikit. Cuaca berawan. Ciri-cirinya yang pertama, cahaya matahari tertutup oleh awan. Kedua, awan menebal dan menyebabkan langit menjadi agak gelap. Ketiga,
Suhu udara tidak terasa hangat. Keempat, cuaca berawan biasanya menandakan akan turun hujan. Cuaca selanjutnya adalah cerah berawan. Pada cuaca cerah berawan, ciri-cirinya adalah satu, matahari bersinar terang. Dua, matahari sedikit tertutup oleh awan. Cuaca hujan. Ciri-cirinya adalah satu, rintik air hujan mulai turun. Kedua, kadang disertai suara petir. Tiga, suhu udara terasa dingin. Berangin. Ciri-ciri cuaca berangin adalah satu, angin tertiup kencang. Dua, langit mendung. Tiga, suhu terasa lebih dingin. Dan yang keempat, pusaran angin berpotensi merobohkan benda-benda sekitar. Cuaca yang terakhir adalah malam hari cerah. Ciri-cirinya adalah satu, bintang di langit terlihat penuh. Dua, matahari mulai terbenam, langit berwarna kemerahan. Anak-anak, kita dapat meramalkan keadaan cuaca dengan cara mengamati unsur-unsur cuaca. Nah, misalnya dengan memperhatikan cahaya matahari, suhu udara, kelembaban udara, tekanan udara, dan curah hujan. Akhir-akhir ini cuaca sering tidak menentu. Nah, suhu udara pada siang hari terasa begitu panas. Namun pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokannya, harinya, hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat itu disebut dengan cuaca ekstrim. Nah, cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Adapun dampak dari perubahan cuaca ini yaitu yang pertama, kita dapat terserang flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, maka seseorang dapat terserang flu. Kemudian, dapat perubahan cuaca yang kedua yaitu bisa saja kita mengalami mimisan. Nah, jika udara terlalu panas, maka seseorang akan mudah mimisan atau mudah mengeluarkan darah melalui hidung. Kemudian yang ketiga yaitu suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak napas. Jadi, itu merupakan penyakit-penyakit yang dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari akibat dari dampak perubahan cuaca yang ekstrim. Berikut ini adalah cara-cara agar kita terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan tubuh. Nah, dengan berolahraga yang cukup, itu dapat menjaga kebugaran tubuh kita. Selain itu, kita juga wajib untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian yang kedua, hindari kontak langsung dengan matahari. Caranya yaitu dengan menggunakan pakaian lengan panjang. Hal ini kita lakukan agar kulit terlindung dari sinar matahari secara langsung. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara menggunakan masker. Seperti yang kita ketahui ya anak-anak, bahwa menggunakan masker merupakan hal yang wajib, terutama pada terjadi pandemi kemarin. Masker juga berfungsi untuk kita terhindar dari udara yang berdebu. Nah, di sekitar kita ini itu sangat banyak sekali debu. Baiknya anak-anak, kita menggunakan masker ya. Khususnya ketika kita berpergian menggunakan kendaraan roda dua. Nah, untuk itu kita harus selalu waspada dan menggunakan masker dengan baik. Anak-anak, itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari dampak perubahan cuaca ekstrim. Itulah penjelasan dari materi kita pada hari ini. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk berlatih agar mampu mengetahui sejauh mana kita memahami mengenai materi yang telah Ibu jelaskan. Coba perhatikan anak-anak. Di dalam kolom latihan tersebut terdapat beberapa gambar ataupun simbol yang menunjukkan suatu cuaca. Silakan anak-anak menuliskan masing-masing cuaca pada gambar.
Pak Dian, odol dia udah habis dari kemarin. Makai odol gua terus dia. Sekarang kita berlatih kembali dari gambar yang telah disediakan pada kolom latihan. Tuliskanlah ciri-ciri dari gambar tersebut. Pada cuaca cerah, tuliskanlah ciri-cirinya. Lalu pada cuaca berawan dan pada cuaca hujan. Bagaimana anak-anak dengan jawaban kalian? Coba, mari kita samakan jawaban ya. Pada gambar yang cuaca cerah mempunyai ciri-ciri di bawah ini. Lalu, untuk jawaban pada cuaca berawan mempunyai ciri-ciri di bawah ini. Dan pada cuaca hujan mempunyai ciri-ciri di bawah ini. Bagaimana anak-anak? Apakah jawaban kita sama? Selanjutnya, untuk tugas mandiri kalian, terdapat sebuah susunan huruf yang harus kalian temukan. Kata yang pertama cerah, 2 sinar, 3 hujan, 4 matahari, 5 awan, dan 6 terik. Pada contohnya, lihatlah kolom yang bercetak tebal menunjukkan kata cerah. Selanjutnya, lanjutkanlah latihan mandiri ini. Untuk latihan mandiri yang kedua, kalian ditugaskan untuk mengumpulkan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Silahkan dilihat pada nomor 1-13. Terdapat kata yang berhubungan dengan cuaca dan tidak berhubungan dengan cuaca. Pilihlah kata-kata yang berhubungan dengan cuaca, lalu tuliskan pada masing-masing kotak yang ada pada lembar latihan mandiri kalian. Baiklah anak-anak, selesai pembelajaran kita pada kali ini. Kerjakan latihan mandiri kalian dengan baik. Apabila terdapat kesusahan, silakan belajar bersama teman sejawat ataupun minta dampingan oleh guru. Bu Desi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.